Ya, selamat siang kepada Bapak dan teman-teman sekalian. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tugas manajemen keuangan yang berjudul saham dan obligasi. Adapun profil saya sendiri dengan nama Fernando, NIM-nya 1704030886 dan saya tinggal di Jalan Galang nomor 60 Medan. Maaf. Dan tempat dan tanggal lahir adalah Medan, tanggal 7 November 99. Oke. Jadi pertama ini saya jelaskan mengenai referensi yang saya ambil. Jadi yang saya ambil itu dari jurnal dengan judul Pengaruh Manajemen Laba, Jaminan dan Umur Obligasi Terhadap Peringkat Obligasi. Yang kedua itu juga jurnal dengan judul Kebijakan Dividen dan Dampak pada pada harga saham studi kooperatif pada perusahaan perbankan dan lembaga keuangan bukan bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014. Selanjutnya itu dari buku ya, Membangun Aset Kekayaan oleh Sabto Raharjo. Selanjutnya itu adalah buku juga portfolio dan dengan judul Portfolio dan Investasi Teori dan Aplikasi edisi pertama oleh Tande Lilin. Selanjutnya itu dari jurnal penilaian harga saham sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2011 oleh Yusita. Jadi pertama yang akan kita bahas itu pertama adalah saham. Jadi saham itu adalah surat berharga yang merupakan instrumen itu bukti kepemilikan atau penyertaan dari individu atau institusi dalam suatu perusahaan. Jadi selanjutnya itu keuntungan dari kepemilikan saham. Jadi setelah kalian itu memiliki saham, ada dua keuntungan yang bisa kalian dapat. Pertama itu dividen. Jadi dividen ini merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Jadi dividen ini dibagikan kepada perusahaan dapat berupa dividen tunai, artinya itu kepada setiap pemegang saham diberikan dividen berupa uang tunai dalam jumlah rupiah tertentu untuk setiap saham, atau dapat berupa dividen saham, yang artinya setiap pemegang saham itu diberikan dividen sejumlah saham sehingga jumlah saham yang seorang pemilik saham itu bertambah. Dan yang kedua itu capital gain, di mana merupakan selisih dari harga beli dan harga jual, yang pada ininya itu harga jualnya itu lebih tinggi daripada harga belinya, yang sehingga dapat memberikan keuntungan. Jadi yang kedua itu resiko lah dari kepemilikan saham ini adalah pertama itu capital loss, yaitu kebalikan dari capital gain, di mana harga beli yang di sini itu lebih tinggi dibanding dengan harga jual. Jadi pada saat kalian menjual sahamnya itu harganya itu lebih rendah daripada pada saat kalian membelinya. Kedua itu suspend. Suspend itu resiko ini itu terjadi ketika saham itu terkena suspend ya, atau diberhentikan perdagangannya oleh bursa efek. Jadi hal ini itu bisa dibilang yang sangat ditakutkan lah oleh para pemilik saham, di mana saham yang kalian miliki di perusahaan itu tidak memiliki nilai sama sekali. Jadi bisa dibilang kalian itu memiliki kerugian 100%. Dan selanjutnya itu penilaian saham. Ada 3 tipe nilai saham. Pertama itu namanya par value, di mana maksudnya itu harga nominalnya. Jadi pada sahamnya itu di lembar sahamnya itu memiliki harganya, itulah yang disebut par value. Selanjutnya itu market price, itu harga yang berlaku dalam transaksi jual beli di bursa. Jadi harga ini terbentuk dari mekanisme permintaan dan penawaran. Selanjutnya itu fair value atau harga wajar, itu harga yang tidak terlihat lah, yang menunjukkan berapa layak saham tersebut. Oke, dan selanjutnya itu akan dibahas mengenai obligasi. Pertama akan kita bahas dulu definisi dari obligasi. Obligasi itu sebuah sekuritas berupa surat hutang yang menjanjikan pembayaran bunga kupon obligasi secara periodik kepada pemegangnya, serta pelunasan obligasi pada saat jatuh tempo obligasi. Kupon obligasi ini merupakan bunga yang dibayar secara berkala
oleh penerbit obligasi kepada pemegangnya. Dan selanjutnya itu keuntungan obligasi dari bagi penerbit dan juga bagi pembelinya. Jadi keuntungan bagi penerbit dulu yang pertama itu, jadi investor pemegang obligasi cuma punya hak atas bunganya. Jadi dia tidak ada hak atas perusahaannya. Jadi dia cuma memiliki hak atas bunganya, ada keuntungannya itu saja. Yang kedua itu obligasi itu lebih murah dari penerbitan saham baru. Oke, ini untuk pembelinya dan untuk penerbitnya maksudnya. Selanjutnya itu investor obligasi itu nggak punya hak atas internal perusahaan. Jadi berbeda dengan saham yang memiliki hak. Hal tersebut itu berbeda dengan saham. Selanjutnya itu bunga obligasi cenderung lebih rendah dibanding bunga pinjaman kredit di bank. Itulah sebabnya kenapa perusahaan itu memilih untuk menerbitkan obligasi untuk pengembangan bisnis daripada meminjam dari bank. Jadi selanjutnya itu keuntungan bagi pembeli, di mana pertama itu tentunya mereka mendapatkan pendapatan tetap atau fixed income berupa kupon. Hal ini merupakan ciri utama dari obligasi sendiri, di mana pemegang obligasi dapat mendapat pendapatan bunga secara rutin selama waktu berlakunya obligasi, yang di mana bunganya lebih tinggi dari bunga yang diberikan deposito atau suku bunga Bank Indonesia. Yang kedua itu keuntungan atas obligasi atau capital gain yang terjadi apabila harga jual itu lebih tinggi daripada harga pada saat kita beli. Sedangkan yang terakhir itu adalah pemegang obligasi itu memiliki hak pertama atas aset perusahaan jika perusahaan itu mengalami likuidasi. Hal tersebut terjadi karena perusahaan telah ada kontrak perjanjian untuk melunasi obligasi yang telah dibeli oleh pemegang obligasi. Tentunya itu ada jenis-jenis obligasi. Jadi ada 5 lah ya. Pertama itu berdasarkan penerbit. Jadi di mana berdasarkan penerbit ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu obligasi pemerintah, obligasi koperasi, dan obligasi munisipal. Yang kedua itu jenis obligasi berdasarkan pembayaran bunga. Yang pertama itu dapat dikatakan itu sebagai zero coupon bond. Yang kedua itu obligasi kupon. Selanjutnya obligasi kupon tetap, dan terakhir itu merupakan obligasi kupon mengambang. Dan untuk yang ketiga itu berdasarkan nominal, berdasarkan jumlah investasi yang dipertukarkan dengan utang. Obligasi dapat dibagikan atas obligasi konvensional dan obligasi rakyat. Dan selanjutnya itu jenis obligasi berdasarkan penukaran. Jadi berdasarkan jenis penukaran dapat terbagi menjadi obligasi konversi, obligasi tukar, obligasi opsi beli, dan putable bond. Dan selanjutnya itu berdasarkan imbal hasil yang terbagi menjadi dua, yaitu obligasi konvensional dan obligasi syariah. Dan selanjutnya adalah karakteristik dari obligasi sendiri. Jadi obligasi itu mempunyai klaim terhadap aset pendapatan perusahaan, di mana pemegang obligasi itu mendapatkan hak pertama seperti yang tadi sudah disinggung untuk didahulukan saat penjualan aset pada saat perusahaan tersebut bangkrut. Yang kedua itu instrumen ini selalu mempunyai nilai nominal yang tertera dalam lembar obligasi. Dan selanjutnya itu obligasi itu memiliki masa jatuh tempo, ada jatuh temponya 5, 10, 15, bahkan 30 tahun. Selanjutnya itu setiap penerbitan obligasi selalu disertai dengan kupon dengan suku bunga tertentu. Jadi bunga ini bisa dibayar setiap bulan, 3 bulan, 4 bulan, ataupun 6 bulan. Nah selanjutnya itu instrumen ini mempunyai peringkat. Jadi ada yang AAA, ada yang AA+, AA-, BBB+, dan sebagainya. Jadi peringkat ini mencerminkan resiko yang tergantung dari obligasi tersebut, di mana yang AAA itu memiliki tingkat tertinggi lah, dan seterusnya. Untuk obligasi itu mempunyai indentur atau kontrak antara pihak penerbit obligasi dengan wakil pemegang obligasi. Jadi selanjutnya itu harga obligasi. Jadi harga obligasi dinyatakan dalam persentase.
1% itu harga obligasi itu sama dengan nilai pokok obligasi atau disebut at par. Jika di bawah 100% maka disebut dengan diskon, at discount. Jika di atas 100% akan disebut at premium. Harga tersebut dapat berubah, naik atau turun karena berbagai faktor. Jadi salah satu faktor yang mempengaruhi harga tersebut adalah suku bunga. Jadi perubahan suku bunga itu dapat diikuti dengan perubahan yield. Jadi yield adalah imbal hasil yang diharapkan oleh investor obligasi dalam kurun waktu dalam satu tahun. Jadi yield biasanya dinyatakan dalam persentase. Jadi apabila suku bunga meningkat, maka harga obligasi akan turun. Begitu pula sebaliknya. Sejalan dengan hal tersebut, apabila harga obligasi turun, maka yield obligasi itu akan meningkat. Jadi mungkin sekian presentasi dari saya. Apakah dari teman-teman ada pertanyaan? Saya mau bertanya. Ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Melva Hasibuan, NIM 17081. Saya boleh nggak minta coba balik ke slide yang risiko saham? Ya, ini. Poin kedua itu kan suspend. Ya. Suspend itu kenapa bisa terjadi? Apa ini? Apa penyebabnya? Kenapa suspend itu bisa terjadi? Oh, baik-baik. Jadi mungkin bisa langsung saya jawab. Jadi suspend itu kenapa bisa terjadi suspend ya pada perusahaan? Jadi pertama itu penurunan harga saham yang sangat drastis tuh dalam waktu yang singkat. Dan kedua itu mungkin perusahaan itu dirugikan oleh krediturnya. Dan yang ketiga itu misalnya permintaan dari otoritas bursa itu tidak dapat dipenuhi oleh perusahaan. Kayak misalnya pada saat diminta laporan keuangan itu tidak diberikan sehingga perusahaan itu disuspend oleh Bursa Efek. Mungkin dari jawaban yang saya berikan apakah cukup jelas? Sudah cukup jelas. Terima kasih. Selanjutnya apakah ada pertanyaan lagi? Saya ingin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Supriyadi, NIM 170403091. Ini kan presentasinya kan mengenai saham dan obligasi. Jadi menurut saudara Fernando, yang lebih bagus itu yang mana? Saham atau investasi saham atau investasi obligasi? Oke, baik. Jadi saham dan obligasi ya. Jadi setelah saya lihat ini itu untuk menjawab pertanyaan dari Supriyadi itu tergantung. Jadi tergantung kebutuhan dan tujuan keuanganmu itu. Kalau misalnya saham itu biasanya baik untuk jangka panjang gitu ya, untuk investasi saham. Sedangkan kalau misalnya obligasi itu untuk yang jangka pendek. Jadi dia kan ada kayak jatuh temponya. Jadi dia itu ada waktunya. Kalau saham kan untuk dalam waktu yang panjang gitu. Dalam waktu yang panjang perusahaannya itu berkembang dan akan memiliki keuntungan besar lah untuk bagian investasi. Kalau obligasi kan ada batas waktunya. Jadi kalau dari saya itu tergantung. Kalau misalnya jangka pendek obligasi, kalau misalnya untuk keuntungan dari jangka panjang itu saham, investasi saham. Apakah mungkin dari jawaban yang saya berikan apakah cukup jelas? Sudah cukup jelas. Oke. Dikarenakan sudah menjawab pertanyaan yang diberikan itu sudah cukup, saya tutup sesi pertanyaan dan juga sesi presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih.